Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Satu-satunya podium Honda selama musim ini datang di tangan Pol Espargaro. Pol berada di urutan ketiga di musim pembuka GP Qatar. Sejak saat itu, Espargaro turun dari posisi ketiga menjadi ke-11 di kejuaraan dunia. Tidak terbantu oleh kecelakaan di Argentina dan sakit di Texas. Dengan kembalinya ke Eropa, saya berharap untuk sedikit mengatur ulang dan menemukan apa yang kami miliki di awal tahun. Setelah Qatar, tampaknya ada sedikit hal yang merugikan kami. Tetapi masih ada banyak balapan tersisa dan banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Portimao adalah sirkuit yang selalu saya nikmati. Jadi dengan Honda baru saya punya harapan bagus untuk akhir pekan ini. Setelah akhir pekan yang baik di Amerika dan menjadi urutan kelima, dan Pecco kembali ke perasaan yang baik mengendarai GP Desmosedici. Pembalap Italia itu sejauh ini menempati posisi ke-12 klasemen umum, tertinggal 38 poin dari pemuncak klasemen Bastianini. Baik di Argentina dan di Amerika kami berhasil mengambil langkah maju dan menemukan kembali sensasi yang saya miliki sebelumnya dengan Desmosedici GP. Sayangnya di Austin kami tidak dapat meningkatkan posisi kelima itu, karena dalam balapan saya sedikit kurang cepat. Akhir pekan ini kami balapan di Portimao, sirkuit di mana tahun lalu saya kuat dalam 2 balapan Grand Prix ini. Adalah fakta positif karena ini adalah memungkinkan kami untuk melihat pekerjaan yang telah dilakukan sejauh ini dan memahami di mana kami memiliki dan masih dapat meningkatkan. Setelah mengambil bagian hanya dalam 2 dari 4 balapan, Marc Marquez termasuk di antara beberapa nama besar, di samping runner-up seperti Francisco Bagnaia dan mantan juara Joan Mir yang belum tampil di podium musim ini. Yang saya pelajari adalah Anda tidak bisa memprediksi kejuaraan ini. Anda tidak bisa mengatakan GP ini saya bisa menang. Yang ini saya akan finish 5 besar. Yang ini saya akan finish 10 besar. Anda tidak tahu. Selama akhir pekan Anda harus menerima di mana Anda berada. Dan jika Anda ke-10, Anda finish ke-10. Tapi tentu saja saya akan mendorong dan mengambil resiko dan targetnya adalah mencoba untuk berada di podium setiap balapan. Setelah 2 balapan yang sulit, Fabio Quartararo menantikan balapan berikutnya di Portimao, track yang menurutnya lebih cocok dengan Yamaha-nya, seperti yang ia tunjukkan saat mendominasi balapan ketiga tahun lalu. Saya menikmati balapan di Austin karena saya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Ada beberapa pertarungan yang bagus di track dan saya belajar banyak. Saya akhirnya puas dengan penampilan saya, tetapi di Portimao saya ingin berjuang untuk podium. Ketika kami datang ke sini pada bulan April tahun lalu, saya menang. Balapan itu benar-benar luar biasa, dan saya ingin balapan seperti itu lagi. Targetnya adalah selalu menjadi yang pertama dan memberikan yang terbaik. Itulah yang akan terus kami lakukan. I don't believe in destiny.
Francisco Guidotti berbicara tentang bursa transfer pembalap MotoGP di luar timnya KTM musim ini. Menurutnya justru Quartararo tak akan pindah tim, dikarenakan Yamaha ingin mempertahankan Quartararo bagaimanapun caranya. Kita harus melihat alternatif apa yang dia miliki dan seberapa menariknya bagi pembalap seperti dia yang mengendarai Yamaha dengan cukup baik. Jadi entah ada sesuatu di pikiran mereka atau mereka takut seseorang akan bebas. Saya pikir Yamaha ingin menegaskan kembali apa yang ada dengan tim pabrikan. Karena menurut saya Morbidelli masih punya 1 tahun lagi dalam kontraknya. Penggunaan perangkat pengatur ketinggian depan akan dilarang di MotoGP mulai musim 2023, kecuali saat digunakan dalam prosedur start. Bagi Alex Espargaro, larangan tersebut lebih dari logis untuk evolusi MotoGP sebagai olahraga. Namun dia memahami kemarahan pabrikan Ducati yang telah bekerja selama bertahun-tahun pada alat ini. Saya pikir ini adalah keputusan yang baik untuk melarangnya pada tahun 2023. Saya tidak melihat perangkat seperti itu di sepeda jalanan di masa depan. Di satu sisi, MotoGP adalah tempat untuk menguji hal-hal yang bisa berakhir di motor produksi. Misalnya pada Aprilia RSV baru Anda dapat melihat sayap yang kami kembangkan 2 tahun lalu. Saya tidak bisa membayangkan orang-orang di jalan menekan banyak tombol untuk menstabilkan motornya. Itu bisa menyebabkan banyak masalah. Terkait dengan pabrikan Ducati, Alex memberikan komentarnya. Saya bisa memahami dengan baik posisi Ducati. Mereka mengikuti aturan, mereka menginvestasikan uang dan waktu. Karena ketika mereka mengembangkan perangkat ketinggian pengendara depan, mereka tidak bekerja pada mesin. Misalnya mereka adalah yang terbaik dalam hal ini. Tetapi ketika kita berbicara tentang keselamatan, sudut pandang saya adalah bahwa itu tidak aman. Andrea Dovizioso yang dulu mantan pembalap Ducati dan kini telah berada di tim Yamaha menentang inovasi yang dilakukan Ducati tahun ini. Seperti halnya Lin Jarvis dan Marc Marquez, kini dia ikut dalam barisan yang menentang semakin banyaknya tombol pada motor. Selama di Ducati, Andrea dulu juga menentang pengembangan yang tidak perlu, seperti saat dia pernah bersitegang dengan Gigi Dalinya mengenai masalah motor yang sulit menikung. Dovizioso merasa terganggu dengan fitur baru yang menghasilkan begitu banyak tombol di setang saat balapan di Argentina, di mana saat balapan dimulai ia lupa menonaktifkan sistem start dari M1-nya. Pembalap harus mengendalikan motor dengan tangan. Sementara itu mereka juga membuat gerakan dengan jari-jari. Jika saya bisa memutuskan, saya tidak akan menggunakannya. Pendapat saya adalah bahwa apa yang perlu Anda lakukan untuk menggunakan red head adjuster adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Saat mesin masih baru, saya bersama Ducati. Jadi saya adalah orang pertama yang menggunakannya dalam balapan. Tapi saya jelas tidak santai tentang hal itu. Butuh beberapa saat. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. Swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve it now.